syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di kajian Shorob dan Nahwu di Kasabum tadi. Kajian Sabtu yang di kelas mubtadi ya, dasar. Kalau yang kedua kelas mutawasid itu pertengahan. Kalau muntaha atau muntahi itu kelas paling akhir, tapi itu belum ada kelasnya. Nah, untuk kita yang kelas mubtadi karena kita libur berapa lama Pak De? November saya qadarullah di bedrest itu November ya. Desember, Januari, November 3 bulan ya. Tapi kan Bu jadi mungkin ya. Jadi kuat hafalannya ya. Karena 3 bulan itu kan waktunya murojaah. Jadi di murojaah terus jadi semakin hafal. Qadarullah ya. Badan saya pun semakin langsing ya. Langsing ya. Jadi ya begitulah Allah menakdirkan kita istirahat. Jadi target kita itu Masya Allah tadinya itu bulan Desember sudah beres. Tadinya sudah beres. Masuk semester barunya kita masuk kalau Shorob sulasi mazid ya. Karena kita terpending dulu 3 bulan. Jadi mohon maaf mungkin Sabtu depan lah kita mulainya ya. Untuk masuk ke materi yang baru. Nah, hari ini biar fresh kembali, mungkin di antara ikhwan akhwat ada yang mau ditanyakan seputar Shorob dulu ya. Shorob, kemudian nanti Nahwu. Tapi hari ini kita gabung saja. Kita satu pertemuan karena ya kita maksimalkan itu. Tapi perlu diketahui juga untuk ikhwan akhwat bahwa belajar Shorob itu kita sudah beres tasrif usul ya, fa'ala yaf'ulu, tapi belum mutkin gitu. Maksud belum mutkin itu belum semuanya hafal. Karena di kajian ini diharapkan semuanya wajib hafal. Fa'ala yaf'ulu bab 1 itu ya. Wajib yang itu. Ujian akhir Desember kemarin itu. Jadi tadinya ujian lisan semuanya, nanti masuk Januari itu sudah beres ya. Masih sudah beres semester 1. Jadi diharapkan tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan itu semuanya sudah mutqin. Tapi sebenarnya akhwat dan ikhwan juga sudah mutqinnya. Karena liburnya 3 bulan, jadi Masya Allah semakin hafal lah. Karena belum nambah materi baru, jadi fa'ala yaf'ulu dengan turunannya. Ingat ya, dengan turunannya. Kalau bahasa ini tasrif usul dengan tasrif furu. Tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Istilahnya beda-beda. Tapi yang jelas mah kalau yang dasar itu usul, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau furu itu kan fa'ala turunkan, yaf'ulu turunkan sampai fu'ila yuf'alu. Nah, itu diharapkan semuanya wajib hafal, karena semester 2 itu langsung masuk ke af'ala, fa'ala, fa'ala, terakhir nanti istaf'ala. Nah, itu teh harus dikuatkan di itunya ya. Di itunya apa? Maksudnya di hafalannya. Tapi sepertinya kalau di tes sekarang kan belum siap ya. Atau sudah siap? Ahwat sudah ya? Sabtu depan lah. Sabtu depan insya Allah ya di tesnya langsung oleh saya. Kalau dulu itu kan oleh tim. Nah sekarang mah karena saya mau lihat langsung ya. Saya mau lihat langsung. Sabtu tidak boleh ada yang tidak hadir. Untuk hadir mau naik. Sabtu depan akan tes itu ya. Tapi fa'ala yaf'ulu. Kita kan biasanya fa'ala yaf'ulu. Nah, bab 1 di kajian gitu fa'ala yaf'ulu. Jadi Sabtu depan tesnya, kalau itu offline ya, tidak di online kan. Jadi nanti seorang-seorang
seorang siapkan hafalannya, tes lisan, dan juga nanti tambah tes tulis. Siap ya? Siap. Dan jangan bolos, jangan libur. Karena yang libur jadi tidak ada nilai, jadi mau naik. Harusnya kan Desember. Harusnya memang bulan Desember akhir gitu ya, masuk Januari jadi materi baru gitu. Itu ada dolo karena ada sesuatu belum belum bisa maksimal. Jadi untuk Sabtu depan ingat selalu ya, hafalan ujiannya hanya hafalan sorop gitu. Hafalan sorop, kalau nahu tidak. Jadi hafalan itu hafalan tasrif usul dan tasrif furu. Dihafalkan seorang-seorang, mungkin per orang 5 menit mungkin ya. Tapi setelah itu nanti mengisi. Jadi nanti semuanya sistemnya itu semuanya ada ujian tulisnya ada ujian lisannya ada. Kalau lisan di seorang-seorang. Jadi tidak ada menunggu gitu ya. Tidak ada menunggu, semuanya ujian tulis. Nah, sedang ujian tulis nanti saya panggil seorang-seorang. Nah, jadi berhenti dulu di ujian tulisnya, nanti ujian lisan. Ujian lisannya hanya 2 ya, tasrif usul dan tasrif furu. Tapi runutkan. Tidak akan saya tanya satu-satu, runut saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, beres, nanti masuk ke fa'ala fa'alu sampai nanti di akhir. Pokoknya 6 fi'il dan 6 isim. 6 fi'il dan 6 isim silahkan dimutkinkan. Nah, itu insya Allah saya langsung ya yang ngetesnya. Tidak partner, tidak yang lainnya, tidak ustadz yang lain. Biar saya tahu, dan itu hanya sebatas ini saja, bukan dinilai ya. Sebatas ingin tahu kemampuan kita itu di mana. Tapi yang sorop itu wajib hafal kalau bisa. Karena nanti masuk ke wazan, sulasi, mazid. Nah, itu untuk yang sorop. Untuk yang nahu, kemarin itu baru di isim dalam bentuk jumlah itu ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Jama' kan dibagi 3. Ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, dan ada jama' taksir gitu. Jadi dilihat saja istilah-istilah yang tadi. Mufrad belum ada tambahan. Kalau musanna nambahnya apa? Kang Atang, emut keneh. Ani, aini. Ani, aini. Kalau jama' mudzakkar salim, una, ina. Kalau jama' muannats salim, atun, atin. Jama' taksir tidak ada rumus. Makanya itu dihafal. Mufrad dan jama' taksir memang banyak yang keliru ya. Tapi tetap kita untuk belajar nahu ya penting. Karena ingat, kenapa nahu itu sulit, tanda petik sulit ya. Kenapa nahu itu sulit? Ya karena hasilnya itu besar gitu. Hasilnya itu agung. Kalau kita sudah belajar sorob dan nahu, membaca Quran itu bukan hanya membaca lafaz, tapi membaca makna. Ketika baca idza jaa nasrullah, langsung terbayang. Idza apabila jaa datang, nasru pertolongan Allah, wa dan al-fathu kemenangan, kan nyaman gitu. Baca Quran, baca hadis sama idza jalasa ahadukum, sudah terbayang. Idza apabila jalasa duduk ahadukum, salah seorang di antara kalian, tidak lihat lagi terjemah. Makanya jangan aneh kenapa belajar sorob itu, nahu itu sulit, karena hasilnya juga besar. Dan ternyata godaan syaitonnya juga besar. Ingat ya, Iwan Awad, godaan itu lebih besar daripada majlis taklim, daripada kajian umum. Ya, kita kan kajian khusus. Berapa banyak yang belajar kajian khusus bahasa Arab? Sedikit ya. Dan berapa banyak yang hadir di kajian umum? Sekarang ada 700 orang ya. Nanti kalau besok di Majlis Taklim Ahad, itu pasti luber keluar gitu. Nah, makanya fenomena masyarakat, kalau kajian umum resep, tapi kalau kajian khusus sieun gitu, sieun dites.
Identitas maka berkurang. Maka betul dulu Kang Atang memberikan arahan, andaikan satu koim masjid saja belajar nahu sorof, insya Allah maka masjid itu akan makmur. Kenapa? Yang di koim atau perwakilannya dia belajar. Kalau belajar pasti akan terus ke turos nantinya. Nahu sorof setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti tahun keempatnya itu pasti ke turos yang gini. Diajarkan di masjid masing-masing, itu akan semakin berkembang. Makanya jangan aneh ya, kalau kajian, eta deui ada ya, gitu ya. Kajian di satu masjid, eta deui, tidak berkembang. Ustadznya, ajengannya ya, karena tidak ada kemampuan ini. Kalau ada kemampuan yang begini, dia akan terus membaca, menelaah, ada ilmu-ilmu baru, nah nanti disampaikan kepada umat itu akan semakin tergiur itu. Kenapa? Baru terus. Gitu. Makanya coba diikhlaskan belajar. Kita itu walaupun tadi telat ya, sudah lewat dari 1 semester, sangat jauh ya, karena 3 bulan kita istirahat. Bahkan Bu Aima tuh, non, kata Bu Ai teh, mana Bu Ai? Biasa naik didinya. Kata Bu Aima, atuh non, badal itu badalah. Memang berat membadali yang begini ya. Kalau membadali kajian umum banyak yang siap. Tapi kalau membadali yang begini itu memang agak inilah. Kalau membadali yang kajian khusus. Makanya di majlis taklim yang lain pun selama 3 bulan semuanya. Di sini di luar itu semuanya Ketika kita ingin ke yang lain suruh untuk dibadal, ya kebanyakan inginnya kajian umum, tausiah. Karena di kelas lain itu sudah ke i'rab. Di kelas mana? Di kelas Kota Baru itu sudah i'rab. Kita kan belum ya. Nanti akan masuk ke i'rab. I'rab itu melihat ayat alhamdu du marfu itu. Lillahi hi majrur, robbi majrur, alamin majrur, dah gitu mengi'rab. Tapi dengan bahasa Arab. Tapi itu kita akan masuk ke situ. Nah, sekali lagi kita baru muqaddimah ya, ngalananya handai lah. Ada Arifat mah insya Allah nyimak terus lah di YouTube ya. Di YouTube nyimak atau di Facebook. Tapi beda rasanya ya. Biar bagaimanapun beda rasanya antara kita nyimak online dengan kita duduk di majlis beda. Bedanya apanya? Nah gitu. Kalau sendiri ya ngantuk. Terus keduanya bedanya memang tidak ada malaikat. Gitu. Kalau di sini kan malaikat menaungi, rahmat turun, barokah turun, Allah menyebut-nyebut di langit. Itu bedanya yang tidak dirasakan yang lain. Makanya insya Allah ya kita komitmenkan lagi di mulai Sabtu depan itu kita fokus lagi jam 1 mulai terus sampai jam 3. Sekarang asar kan jam 4 jadi agak lama pelajaran nahunya. Jadi sorob 1 jam, nahu bisa 1 jam untuk sekarang. Jadi insya Allah di Sabtu depan kita maksimalkan itu. Nah kembali ke yang tadi, jadi ikhwan akhwat tolong dimutkinkan tasrif usul. Fa'ala yafulu fa'lan dan tasrif furu'nya. Tasrif furu'nya berarti tasrif yang membahas tentang furu' cabang. Fa'ala tasrifkan, yafulu tasrifkan, semuanya tasrifkan. Biar nanti kalau sudah semuanya kita coba untuk kita lihat ya kemampuan masing-masing. Kalau kira-kira sudah semuanya atau mayoritas sudah bagus, nah kita naik level ke tasrif sulasi mazid. Dari fa'ala nambah 1 huruf. Af'ala kan nambah alif, nambah hamzah ya. Fa'ala nambah tasydid. Fa'ala nambah alif antara fa dengan ain. Nah, itu kan ada tambahan. Jadi itu, tapi nanti kalau semuanya mayoritas lah. Semuanya juga tidak harus semuanya bisa. Kalau sudah mayoritas hafal, misal dari 10 orang, ada 6-7 orang, dianggap bisa lah gitu ya. Tapi kalau ternyata di bawah angka 5, berarti harus diulang kembali. Tapi tong aja tadi apal kayaknya, diulang deh entong.
tetap dihafalkan satu Sabtu sekarang. Jadi ada waktu satu Sabtu ya, satu pekan. Itu untuk sorob. Kalau untuk nahu tadi kita sebutkan baru sebatas isim yang dilihat dari itu. Tapi nanti ada tambahan yang pernah kita singgung sedikit, isim goir munsorib. Isim goir munsorib itu isim yang tidak menerima tanwin. Ya, Ahmadu, Fatimatu, nah itu semua kita pahami bahwa itu juga harus dikuasai. Karena penguasaan yang memang sulit di antara 9 isim itu, semuanya ada 9. Di antara yang sulit 9 isim itu, baru 5 kan, mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, baru 5 kan, semuanya 9. Nah di antara 9 isim yang paling sulit, tanda petik, tanda yang sulit itu adalah isim goir muncorib, isim alladzi la yansorib, isim goir munawwan, istilahnya itu teh. Nah maka itu nantilah dirunut satu demi satu di ilmu nahwu kalau itu ya. Tapi kita di kelas kita kuatkan di ininya, di sorobnya. Nanti kalau sudah kuat sorob, nanti masuk ke buku yang, kalau ini kan tidak pakai buku, sengaja kita belajar menulis. Kalau nanti kita masuk ke Durusul Lughah. Kalau tidak Durusul Lughah, Al-Arabiyah lin Nasyiin. Itu kita akan masuk ke situ, mempraktekkan ilmu sorob dan nahu. Jadi metodenya agak beda ya dengan yang sebelumnya. Ini dikuatkan sorob, nahu nanti sambil berjalan. Nah nanti disanding dengan buku khusus, baik itu Durusul Lughah atau nanti Al-Arabiyah lin Nasyiin. Kalau Arabiyah baina yadaik terlalu mahal ya harganya, ratusan ribu, itu jadi tidak kita gunakan. Tapi kita gunakan antara dua itu, Durusul Lughah atau gunakan Al-Arabiyah lin Nasyiin. Tapi kalau Al-Arabiyah lin Nasyiin tulisannya terlalu kecil, jadi sulit untuk menerjemahkannya. Ada kemungkinan besar kita gunakan Durusul Lughah, Syekh Fuad Abdurrahim ya, Syekh Abdurrahim, kita gunakan itu untuk mempraktekkan sorob dan nahu. Jadi metodenya gitu nanti. Jadi mohon dihafalkan itu. Nah, itu yang diawali ya. Saya awali dari pengantar saja dulu karena memang kalau ngambil materi baru sieun ieu nya komo ditaros banyak. Sieun naonnya baru saja kita masuk gitu. Ini materi barunya sudah kita siapkan. Hanya alangkah baiknya kalau kita sesi tanya jawab saja. Selama ini 3 bulan kemana wae. Ya, tidak ada materi lah. Tidak ada materi, kita ngobrol-ngobrol saja dulu biar nanti kedepannya akan sudah kita siapkan kurikulumnya itu. Mangga di ikhwan atau di akhwat kita diskusi saja, musyawarah saja di hari ini. Ya, mangga Pak Tony. Nah, sebetulnya ada doa ya, tapi bukan dari Nabi. Tapi saya sering berdoa ini, tapi bukan dari Nabi, ingat ya. Tentang istiqomah. Ini bisa dihafalkan. Kan yang umum itu ya muqallibal qulub sabit qalbi, tapi yang lebih pas istiqomah itu doa ulama Al-Hasan Al-Basri. Allahumma, yang ini ya. Anta, ini bisa dihafalkan. Yang sering saya doa ini. Allahumma anta Rabbuna. Apa artinya Allahumma? Anta, engkau. Kalau ke Allah engkau. Rabbuna, Rabb kami. Kalau umum Tuhan. Tuhan. Kalau saya jarang menyebut Tuhan. Tadi dibacakan 2 kali jadi hantu. Tuhan. Jadi hantu. Saya lebih cenderung Rabb saja. Kalau ilah gitu. Tidak ada ilah. Udah saya gitu. Si Tuhan mah jadi tadi teh. Allahumma anta Rabbuna. Ya Allah engkau Rabb kami. Fa apa? Maka urzukna. Tapi digabung farzukna. Fa maka urzuk
Rozako yarzuku urzuk. Sigoh apa? Fi'il amr. Fi'il amr ya. Dari rozako, telah memberi rizki. Rozako yarzuku. Rozako yarzuku. Masdarnya ada yang tahu? Masdar. Tasrif ketiga. Rozako yarzuku. Masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bahasa kita rizkon. Artinya kan rizki. Bahasanya rezeki. Saya biasanya rizki saja. Rizki. Farzukna, maka anugerahkan rizki. Nah, kepada kami. Nah, tadi. Al-istiqomah. Farzuknal istiqomah. Tak, karena maf'ul bih. Farzuknal istiqomah. Maka anugerahilah kepada kami, berilah rizki kepada kami istiqomah. Rizki itu bagian daripada, istiqomah itu bagian daripada rizki. Ini Pak Tony kalau saya sering doa mah. Allahumma anta rabbuna farzuknal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqomah. Nah, ini bukan dari Nabi, tapi Hasan al-Basri. Boleh berdoa dengan yang begini? Boleh, tapi jangan dinisbahkan ini adalah hadis Rasul, gitu saja. Dan ngedoa mah bebas. Yang tidak boleh itu kalau berdoa dengan bahasa yang tidak kita paham. Nah doa wae iya bari jeung teu pahamnya moal diijabah. Nah doa dengan ini tapi tidak paham apa isinya tidak akan pernah diijabah. Kalau diijabah itu doa dengan bahasa apapun selama itu paham, makanya pahami. Nah pemahaman bacaan sholat, pemahaman doa, pemahaman zikir mau tidak mau harus belajar nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof. Makanya kenapa dituntut untuk belajar nahwu sorof untuk memahami Quran dan hadis. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin istiqomah kan wilayahnya itu kan Allah ya. Maka yang terpenting dari itu semua strateginya banyak-banyak berdoa. Doa yang masyhur itu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kan istiqomah itu teh. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu. Itu istiqomah. Tapi kalau ingin ada bahasa pas istiqomah, ini doa Hasan al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuknal istiqomah. Eta nu anak? Kan itu kan, ke bumi. Itu saya jadi. Oh ya, Pak Bumi kan simpan di dirinya. Allahumma anta rabbuna farzuknal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabb kami, maka anugerahkanlah kami istiqomah. Itu doa. Pertama doa dulu yang terpenting. Yang kedua, ya, untuk istiqomah itu selain daripada berdoa, sebetulnya cari teman gaul, lingkungan. Kalau makanya tadi hari nonton YouTube masuk nundutan. Ya iya ada sendiri kan ya. Nah, berarti yang kedua itu cari partner. Cari orang-orang yang sedang belajar itu. Saya juga sama. Mencari komunitas di mana orang-orang sama dengan yang saya sedang lakukan. Makanya percuma kalau kita belajar nahwu sorof, tapi ternyata selama 1 pekan kita tidak mencari orang yang suka ilmu ini. Ya mual maju-maju tuh. Ya, mual maju-maju. Maka caranya bagaimana? 1, cari teman gaul. Kalau tidak ada teman gaul, teman yang satu lagi yang tidak pernah marah. Apa tuh? Ini teman tidak pernah marah seumur-umur. Nah, teman dekat kita. Buku. Aduh, batur teu aya ya.
Tetangga kan di tetangga jarang ya. Jarang kan yang suka belajar ini. Kemana ya mencari itu? Sulit mencari di zaman sekarang yang suka cinta ilmu ini. Maka solusi kedua, teman gaul itu teman yang tidak pernah marah. Yaitu buku, kitab. Ya, kitab. Nah, kalau saya sama. Ikhwan akhwat saya juga sama. Kalau sudah ada kitab, tinggal baca gitu ya. Baca-baca, tidak paham, tanyakan. Itu sekarang. Tadi juga saya baru punya kitab baru baca, iya naon maksudnya, tanya ke ahlinya, sudah lewat ini saja. Lewat ini tanya, Ustaz ini apa? Dan Ikhwan Akhwat juga boleh ya tanya ke saya. Ustaz ini maksudnya apa di kitab atau di buku ini? Nanti insya Allah akan jawab. Kita akan jawab selama mampu untuk kita jawab. Jadi satu, berdoa dengan bahasa yang ini boleh. Ini doanya Hasan Al-Basri di tafsir Ibnu Katsir yang ini. Yang apa? Innallaha innalladzina apa di ayat itu? Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Rabb kami ini adalah Allah. Tsummas taqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah. Nah, itu tafsir itu. Nah, di Ibnu Katsir muncul ini. Hasan Al-Basri berdoa dengan redaksi yang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan akhwat, cari teman, sahabat. Cari ya. Dan kalau Pak Ade lihat nih di tengah-tengah ada tidak di Babakan. Tuh ada gabung gitu, ikut gabung kalau ada. Di rumah ada tidak? Oh ada, gabung, partner gitu. Jadi Sabtu itu hanya cas saja. Setiap Sabtu itu hanya cas, keilmuan saja. Nanti prakteknya di hari Ahad sampai ke Sabtu berikutnya. Cari partner gitu. Partner cari, kalau tidak ada partner seperti tadi, cukup dengan buku. Berarti otodidak kalau gitu ya. Otodidak, belajarnya itu sendiri. Kalau yang ini insya Allah tidak akan sesat. Kalau belajar nahwu sorof otodidak, insya Allah tidak akan sesat. Tapi kalau belajar akidah, belajar tauhid, fikih, itu tidak boleh belajar sendiri ya. Kalau belum kuat, harus didamping dengan yang ahlinya. Tapi kalau belajar bahasa Arab, insya Allah itu akan bisa. Jadi dua itu sebenarnya sudah cukup. Dua itu sudah cukup. Kekuatan dari Allah diwakili dengan doa. Kekuatan kita sebagai makhluk, sebagai manusia, mencari orang yang satu frekuensi. Jadi pas nanti pulang ke rumah teh, siapa saja orang ini gabung gitu. Syukur-syukur dari satu pekan, ada berapa kali pertemuan, syukur-syukur. Karena sekali lagi jarang ya kajian-kajian begini. Dan harus siap kalau mencari teman, di rumah tidak ada, di tetangga tidak ada yang tetangga jauh. Nah, itu harus berani mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta dari sini. Misalnya teman yang ada di Cimareme, ke Cimareme itu. Janjian, belajar, walaupun 1 jam, itu akan semakin kuat. Kalau bisa mah di antara kita ya. Ya, di antara kita sok silakan dalam 1 pekan ada kerja kelompok. Dulu kan gitu kalau sekolah ya, kerja kelompok. Tapi kalau dulu mah kerja kelompok teh ngadon heureuy. Nah, sekarang mah kerja kelompok betul mempelajari isi yang pernah dipelajari gitu. Dipelajari kembali. Bahkan syukur-syukur naik tingkat sedikit. Pelajaran yang Sabtu depan akan dibahas, sekarang dibahas dulu di kerja kelompok. Nah, nanti ketika masuk kelas akan semakin connect gitu ya. Makanya tadi teman itu penting, sahabat itu penting, baik sahabat secara manusia atau sahabat yang tadi sering kita sebutkan sebagai kitab atau buku. Tapi ingat kalau buku sesuai dengan kemampuan. Ya. Kita baru dasar nih, tengok ngebahas misal tafsir apa itu ya? Oh, jangan, Ibnu Katsir misal jangan. Jadi yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu, kitab-kitab yang mudah. Karena kalau dari mulai begitu nanti bertahap, lama-kelamaan nanti kita bisa mandiri. Nah itu Pak Tony, jadi yang saya alami ini yang saya alami
agar istiqomah itu perkuat doa, di antara doa yang ini, dan juga cari sahabat yang sama satu frekuensi dengan kita. Kalaulah tidak ada dan darurat tidak ada sahabat kita, maka solusinya itu belilah buku-buku yang mudah dibaca. Kalau terjemahan, misal kalau kita belajar yang sedang kita pelajari ada buku Ajurumiyah terjemah, beli yang terjemah. Kalau sorob, beli sorob yang terjemah yang Ustadz Aceng gitu ya. Dibaca-baca ketika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di grup atau japrikan ke saya, insya Allah akan saya jawab. Nah itu tambahan saja. Mangga Nusanes, akhwat mangga. Yang betul itu akhwat ya, bukan akhwat. Akhwat, khoknya fathah. Yang sering kita dengar mah akhwatnya. Ini khusus akhwat, beda. Harusnya ini khusus akhwat. Tapi karena menjadi kebiasaan, yang salah itu seolah-olah benar. Jadi kebiasaan akhwat, harusnya akhwat. Barangkali ikhwan akhwat mangga. Tapi terawasnya akhwat, biasanya oke akhwat. Tapi yang benar saja harus dimunculkan. Dok, ada yang mau didiskusikan. Kita itu saja, tidak akan banyak ini. Tapi Sabtu ingat, Sabtu mulai kita imtihan. Tongsian ya, imtihan bukan dilihat nilai sorok ya. Kalau nahu paling itu saja. Mufrad, musana, jama. Lisan, tulisan. Tulisan dulu dibagikan. Iya, terserah. Tapi kan itu mah kekuatan kita saja. Mau kerja kelompok mau tidak kan tidak ada apa? Tidak ada paksaan, gitu. Silakan saja. Selama kalau saya ingin tahu kemampuan sendiri, berarti kan tidak mau kerja kelompok, gitu. Silakan saja. Tulisan dulu, sedang ujian tulisan. Nah, seorang-seorang saya panggil ke depan. Tulisannya berhubungan dengan sorob itu. Misalkan tasrifkan fi'il madi, yang panjang gitu ya. Oh, fa'ala, makanya kita teh esenya. Kalau belum biasa kan direka-reka itu teh. Nah, itu. Mau satu pertanyaan. Kalau satu pertanyaan lebih berat. Satu pertanyaan cukup begini. Silahkan tulis tasrif usul dan tasrif furu fa'ala yaf'ulu. Nah, itu satu soal. Itu mah membahayakan, maka tidak akan seperti itu gitu. Paling dikombinasi lah. Kombinasi. Jadi tulisan semuanya kita bagikan. Nah, ketika sedang ujian tulisan, nah seorang nanti dipanggil ke depan. Apa saja yang akan ditesnya, hanya 2 ya. Tasrif usul dengan tasrif furu. Itu saja. Usul dan furu. Beritahu yang lain. Kalau bisa hadir ya, kecuali ada uzur syar'i. Kalau bisa hadir, karena itu menentukan kalau saya nanti hasilnya udah bagus semuanya, bukan dinilai ya. Dilihat saja, saya lihat kalau sudah bagus semuanya atau mayoritas, kita naik ke level berikutnya. Tapi syaratnya itu harus hafal. Baik, itu ya. Enggak, sanes bagi tabu 2 nya. Ya. Oh, kalau di kelas kita itu langsung saja. Jadi tidak fa'ala, sudah ada huwa fa'ala, huma fa'ala gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah hafal yang tadi ya, fa'ala, fa'alu sudah ada domir. Fa'alu sudah ada domir. Domir apa? Hum, nah gitu maksudnya. Jadi tidak harus kita baca hum fa'alu, tidak. Makanya menghafal fa'ala, fa'alu atau yaf'ulu, yaf'ulani dan sebagainya yang fi'il madi mudhari itu sudah ada domir. Betul. Kalau yang di lain begini menghafalnya
huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat. Bagi yang baru belajar mah muter teh. Udah saja hafalkan huwa huma hum dengan mutkin, baru fa'ala fa'ala fa'alu, baru yaf'ulu yaf'ulani, itu sudah di dalamnya memang sudah ada domir. Karena domir itu sebagai fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Zahaba, pergi. Sudah ada domir si pelakunya, dia itu teh, huwa. Zahaba, maka cara mengartikan fa'ilnya dulu. Zahaba, pergi, jangan diartikan pergi. Tapi fa'ilnya itu kan huwa. Huwa artinya apa? Dia seorang laki-laki. Jadi kita mengartikannya zahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Panjang gitu ya. Kalau pergi saja itu bagi yang sudah mahir, nanti ke depannya dihilangkan. Tapi karena kita kelas mubtadi, itu harus dimunculkan. Fa'alu. Apa artinya? Fa'alu. Zahabu. Mereka, laki-laki perempuan muncul. Mereka, laki-laki telah pergi. Nah gitu maksudnya. Jadi otomatis kalau sudah hafal huwa humahum, iyyahu, baituhu, kan itu ya di awal dulu ya. Di awal yang dulu itu ya. Kemudian terakhir kemarin tasrif usul dan tasrif furu. Nah, itu dipahami saja dari mulai huwa humahum. Fa'altu, domir apa? Ana. Fa'alta, anta. Fa'alti, anti. Fa'altun, fa'altum, antum. Fa'ala, huma, fa'alata. Nah, ulang. Fa'ala, huma. Tapi untuk muzakkar. Fa'alata, huma untuk bayangkan posisi. Kan fa'ala di tengah, paling ujung paling atas, tengah. Fa'ala, fa'alata di bawah dia kan? Nah, fa'alata dari fa'alat, fa'alat. Nah, menghafalnya begitu. Maka kalau menulis wa humahum, tiga dulu. Satu baris itu tiga. Tiga, turun tiga, turun tiga, turun tiga. Nanti kelimanya itu dua, ana dan nahnu. Biasakan itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu juga samakan dengan itu. Iyyahu, iyyahuma, baituhu, baitahu, baitihi. Semuanya begitu. Jadi kita memikirkan yang tadi itu. Fa'alata, di baris kedua di tengah. Fa'alna, baris kedua di ujung. Ujung itu yang ini maksudnya di kiri. Fa'alna. Kalau fa'alna, nahnu. Fa'alna, hunna. Kan beda ya? Fa'alna domir, nahnu fa'alna, fa'alna, hunna. Al-adiyat banyak yang salah tuh. Fa'athar, banyaknya panjangnya. Fa'atharna bihi, padahal pendek. Fa'atharna bi, ya, langsung kan? Fa'atharna bihi, fawasat nabihi, kan gitu. Jadi jangan panjang, karena di situ bukan domir nahnu, tapi domir hunna. Fa'atharna, fawasatna. Nah, ada tiga kan ya? Nah, kenapa hunna? Karena ayat pertama itu hunna itu kan jamak untuk perempuan. Karena di ayat pertama di situ ada jamak mu'annas salim. Wal adiyati. Kan ayat ati. Atun atin. Jamak mu'annas salim. Berarti apa artinya wal adiyat? Kuda perang. Kuda perang banyak. Maka gunakan hunna. Yang baca itu ada yang dipanjangkan. Fawasaltuna bihi, total salah. Kalau na panjang, domir nahnu, kami. Ya.
kami, ya, fawasatna fa'asarna, kami Allah, itu kan salah. Makanya salah harokat, salah mad, dan juga salah huruf itu mempengaruhi arti. Nah, maka pentingnya belajar nahwu sorof di situ. Mangga nusanes. Layak atuh. Jadi kadang-kadang kita mengajar itu sambil belajar. Kita mengajar itu sambil belajar. Maksudnya apa? Kadang-kadang ya, kita itu belum paham. Tapi diajarkan saja ke anak didik kita atau anak sendiri kita, nah jadi apa gitu. Ke anak kita, misalnya jangan dulu ke yang lain, apalagi yang ke lain. Ke anak kita, wahumahum misalnya, kita itu belum hafal, tapi pas diajarkan ke anak jadi hafal, qadarullah, kita pun akhirnya jadi hafal. Jadi layak tidaknya sebetulnya lihat yang kita ajar. Kalau yang kita ajar dia levelnya itu masih sama dengan kita, itu layak untuk kita ajarkan kembali. Tapi kalau levelnya kira-kira dia sudah mahir, ya belum layak. Misal kita baru belajar ini, sedangkan yang kita mau ajarkan dia sudah tamat jurumiyah misal. Nah, itu kan berarti kitanya belum layak ke dia. Ke dia ya, belum layaknya. Ke orang itu. Tapi kalau kepada orang yang tadi, makanya tanya dulu atau lihat dulu. Ajarkan ke kami, cing kami nuitin kumaha ya. Oh nya, dia tidak tahu, tak apal isi-isi macan misalnya. Nah, berarti layak. Boleh sambil apa? Sambil berjalan karena ingat kalau kita mengajar sambil belajar, mengajar ya, ingat, mengajar sambil belajar, itu ilmu tidak tahu ya. Allah itu kadang-kadang berikan ilmu bukan ilmu ini ya, ujug-ujug masuk saja ketika kita ngajar itu. Makanya kalau ilmu dibiarkan saja tidak kita alirkan, itu sulit untuk majunya. Makanya kalau bisa itu ya diajarkan atau dipraktekkan. Kalau tidak diajarkan ke orang lain, praktekkan ke ini, ke ayat Quran. Coba-coba itu sama dengan praktekkan. Alhamdulillah isim, ini tandanya. Lillahi, oh ini li, huruf jar Allah. Nah, itu diri sendiri. Tapi kalau mengajarkan, selama mukhotob, bahasanya, kita mutakalim. Orang yang pertama. Selama mukhotob itu, kita tahu bahwa dia itu sama dengan kita, apalagi di bawah kita, dari segi keilmuan, walaupun usianya lebih dari kita, ya kita layak ajarkan. Tapi kalau kira-kira dia lebih dari itu, ya jangan mending kita mundur saja, karena yang kita ajarkan lebih dari kita biasanya, mohon maaf kalau tanpa dibarengi keimanan, keikhlasan, ya orang seperti itu menganggap enteng, menganggap sepele, bahkan kesananya bisa wagom tunas, menghina orang lain biasanya, tapi tidak semuanya. Silakan, saya lebih setuju kalau nanti ajarkan, tapi diajarkannya kepada yang sama dengan kita atau di bawah kita. Kalau yang di atas, kita paling istifadah ilmu ke beliau gitu ya. Dan itu tetap mungkin ikhwan akhwat sekarang belajar dengan saya juga sama belajar lagi, belajar ke kitab, belajar ke YouTube. Sekarang kan Arika Mekah mah esainya ongkos sabaraha. Sekarang mah ada syekh kan ya. Syekh misal mempelajari ajurumiyah. Ajurumiyah itu ini nahu. Belajar ajurumiyah langsung oleh syekh, tinggal simak di YouTube atau kalau yang di berbayar ya kita ikuti gitu. Tetap saya juga belajar, bahkan saya banyak belajar A, B, C, D hari ini yang online. Tapi jangan jadi beban ya. Jadi belajar ilmu itu jangan jadi beban. Dimulai dari senang dulu. Resep cinta gitu ya. Cinta dulu itu akan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan sampai membuat marah, benci guru. Itu tidak akan barokah ilmunya. Jadi guru tuh jadi ngambek ke orang teh gitu. Karena ulah kita gitu. Karena ulah kita sebagai murid, guru itu jadi galak, jadi marah, benci kepada kita. Nah, itu sebaiknya kita cari guru yang lain karena keriduan guru itu memberikan kemudahan kita belajar ilmu itu. Karena biar bagaimanapun kalau gurunya sudah ridho, ya Allah akan berikan ilmu itu. Tapi kalau gurunya menjadi marah karena kita, ulah kita, itu biasanya ilmu sulit untuk masuk. Dan kata kunci adalah jadi orang bertakwa, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu itu. Berbarengan ilmu dengan takwa. Wallahu a'lam. Satu lagi. Kalau saya cenderung begini, hari ilmu apa namanya? Ilmu nahu, ilmu sorab itu kan bertahap tangga. Jadi kita tidak bisa harus beres dulu ke tangga yang akhir. Selama kita mampunya di tangga 1, terus naik tangga 2, maka ajarkan yang tangga 1 dulu. Ajarkan di tangga 1 dulu. Tidak harus kita beres naik ke tangga yang di atas. Kenapa? Karena bertahap. Dan dengan sendirinya kalau sudah di pertengahan tangga, kita mengajarkan ke anak didik kita di bawah itu akan semakin paham akhirnya. Jadi jangan harus beres dulu, jangan. Dan ingat mengajarnya itu mengajar privat ya. Yang saya maksud ya, mengajar privat itu mengajar sedikit orangnya. Tidak ada istilah umum gitu ya. Kalau umum saya tidak anjurkan. Kalau selama ada satu komunitas, kemudian belajar dengan kita, tangga pertama, walaupun kita baru 5 tangga, tetap ajarkan ini. Tangga 1 beres, tangga 2 beres. Dan itu akan memicu kita mau belajar lagi ke yang lain. Karena ada pemicu kita itu. Ketika nanti ada yang nanya, misal, dan ternyata ini wilayahnya misal tangga ke-10, jangan dulu dijelaskan. Itu nanti kita akan jelaskan. Mau kita sudah tahu ataupun kita belum tahu, jangan dulu jelaskan. Karena belajar ilmu itu bertahap. Tidak semuanya harus diajarkan. Dulu ada yang nanya ya ke saya di kita itu. Ini Ustaz, kalau ini bagaimana? Oh, ini kan luhur teuing, maka saya tidak akan jawab. Tapi kan sudah keluar ya ke Bandung. Ngalih ke Bandung. Itu terlalu pertanyaan yang terlalu tinggi bagi kita, ya tidak saya jawab. Nah, nanti juga Pak Tony kalau ada kita ngajar di level 1, ada pertanyaan yang lebih, ya jangan dulu diterangkan. Ada saatnya gitu. Ada saat. Tapi boleh ya, kita baru beberapa tangga, kita ajarkan ke anak diri kita tangga demi tangga, itu boleh. Bahkan tadi itu, kalau kita semakin memberikan ilmu ke orang lain, akan semakin kuat. Kan bisanya itu. Saya punya teman, jadi keingat dulu itu belajar di Ustadz Romli. Hafizahullah. Dia, kalau kita sudah tahu, Nahu Sorob sudah tahu. Ada yang belajar itu dia tidak tahu. Kalau kita belajar dulu kan, Tafsir Ibnu Katsir, Juz' Amma. Nah, tapi dia terus ikut disyakali, diterjemahkan. Lama kelamaan kan itu tuh kata demi kata kan muncul lagi ya di kata yang lain, di tafsir surah yang lain. Akhirnya beberapa bulan, mungkin hitungan tahun ya, setahun 2 tahun, dia jadi mahir. Padahal tidak pernah belajar nahwu sorob. Apalagi kalau kita tuntun dulu belajar nahwu sorob. Ini belajar nahu, terus belajar sorob, terus sampai nanti kajian turas kitab. Kalau itu akan semakin kokoh. Makanya mimpi kita itu bukan bisa menerjemahkan Quran, tapi mimpi kita bisa baca turas. Karena itu sangat luar biasa.
Makanya kenapa kita tidak belajar bercakap-cakap, ya memang tujuannya bukan untuk itu. Tujuan kita untuk turasnya. Kalau bercakap-cakap, nanti gunakannya bukan kitab yang ini, yang Ustaz Aceng, bukan. Kitab yang lain, bercakap-cakap, kaifahaluk, masmuka, dan itu beda lagi arahannya. Karena kita dari awal sudah ditegaskan, tujuan kita bisa membaca kitab turas, maka beginilah kajian kita. Kaidah-kaidah, walaupun ada yang mengatakan, wah ini tidak bisa kalau kaidah-kaidah. Tapi kan budaya di Indonesia itu, belajar kaidah itu semakin kuat belajar membaca kitab turas. Kalau bahasa pesantren kitab kuning. Kitab kuning. Kalau dulu itu disebut kuning teh karena kertasnya kuning gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah. Saya perhatikan Safinatun Najah dulu kuning, kecil tulisannya, sekarang sudah bagus-bagus sekarang. Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah di mazhab Syafi'i dulu itu kecil. Sekarang sudah bagus, tebal, berwarna dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu sudah berubah ke kitab-kitab yang begini. Kalau dulu kitab-kitab tipis kuning, sulit untuk dibaca dan diterjemahkannya sulit karena saking kecilnya. Dulu itu, sekarang masih dimudahkan. Jadi boleh ya Pak? Silahkan. Saya anjurkan silahkan. Upami orang kan ditinggal di jilid hiji halaman ini kan tentang bab hurufnya, isim, maknana, fiil maknana, itu sudah saatnya ajarkan. Engke kira-kira mentok, aduh kieu aya nu mentok ya. Nah, sekarang kan gampang. Fotokan, masuk ke grup atau japri ke saya, Ustaz ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita mengajar tuh kadang mentok di situ. Tapi kadang-kadang Allah memberikan jawaban. Kadang-kadang gitu, duka kunaonnya. Terangkan tentang ini. Ternyata jadi ini, jadi hafal. Ini teralami oleh saya. Saya dulunya kalau masalah faraid tidak bisa. Tidak pernah belajar faraid. Tidak pernah, ya. Tidak pernah. Qadarullah waktu dulu di Kota Baru ada seorang ustadz mengisi di satu tempat itu dan hanya satu pertemuan. Satu pertemuan dia mengisi itu ya. Jam Jumat sore masih ingat. Dan akhirnya dia Jumat kedua tidak, ketiga tidak. Akhirnya Jumat pertemuan keempatnya Sahibul Baitnya langsung. Sudah saja mulai Jumat depan Ustadz Iwan yang ngajar faraid. Nah, yang ini mah kalau Pak Tony yang lainnya ya sudah pernah belajar nahwu sorof. Kalau saya belum pernah. Belum pernah saya itu. Kenapa belum pernah ya? Karena belum pernah, waktu sekolah tidak pernah belajar itu. Nah, tapi Masya Allah ya, kan ada waktu satu Jumat. Kalau saya prinsipnya beda, kalau sudah diberi amanah begitu, saya beli buku dulu, buku terjemah. Terjemah beli, makanya kalau mau lihat faraid di belakang ini pisannya, faraid penuh tuh. Penuh buku-buku faraid, faraid itu warisan. Kenapa? Karena disuruh oleh orang itu. Dan kita harus ikhlas. Ikhlas. Sebutkan, saya belum bisa, tapi sama-sama belajar. Ya akhirnya mah, beli saja terjemah dulu. Terjemah, kemudian kitab sampai hari ini. Sampai hari ini pun kalau ada kitab baru saya beli itu. Untuk apa? Ya untuk upgrade ilmu. Nah itu bermula di situ. Pertemuan pertama, ya pasti tegangnya. Ya diberi waktu satu Jumat kan tegang. Kedua masih belum connect naon itu cara ininya. Dan Allah akan berikan itu. Nanti ada pelatihan warisan. Nah, kita ikut. Jadi kok Allah tuh dibawa ke sana. Ada ini, ada itu, ada buku baru baca dan terus telaah diskusi dengan yang lain. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat, qadarullah sekarang kalau ada yang nanya waris langsung terbayang gitu. Seorang wafat meninggalkan ayah,
istri dan anak laki-laki langsung terbayang. Langsung terbayang itu karena apa? Karena ya terus gitu. Karena belum ada sahabat yang lain. Nah, sahabat saya itu buku. Baca beres. Terus disimpulkan, terangkan. Ada yang salah? Banyak. Banyak kok yang dibahas yang tadi itu padahal salah. Nah, itu kan salah dosa ya itu ya. Bagaimana solusinya? Jumat depan beritahu yang kemarin ada kekeliruan. Jujur saja. Ini yang benarnya. Ketika ada yang nanya, ini bagaimana kasus yang begini? Oh maaf, itu nanti. Ada saatnya. Oh maaf, belum tahu yang ini. Jujur saja. Tapi kalau kita tidak jujur kan menutup-nutup ketidaktahuan kita ya. Kebodohan kita ditutup tuh. Itu yang bahaya. Nah, itu hikmah gitu. Maka ada pertanyaan tadi itu saya juga sudah mengalami. Cuman ilmunya beda. Kalau saya ilmu waris. Kalau ikhwan akhwat mungkin ilmu ini naosoro. Tapi terus praktekkan. Makanya pertanyaan tadi, yang tadi itu teralami. Ajarkan saja. Kumangke itu. Kumangke disebut guru teh bodoh-bodoh teuing ya, tidak apa-apa gitu. Perlu proses. Perlu proses. Hafalan ayat. Oh iya. Iya betul. Betul. Dari orang yang sudah begitu mah kadang tidak mudah ya untuk kita beritahu, Misal dia levelnya di atas kita, kurang teh kumaha yang ngaluruskeun padahal itu teh salah gitu ya. Nah, itu sulit, tidak mudah gitu. Ya kalau begitu, kalau bisa obrolkan, tapi biasanya orang-orang seperti itu kalau tidak diberi iman dan kebijaksanaan, nah biasanya menolak biasanya. Tapi kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Kita membiarkan juga tidak apa-apa. Bukan membiarkan kemungkaran, bukan. Karena mungkin dia bacaannya dari dulu seperti itu ya. Mungkin dari bacaan dulu teh gitu sekarang masih begitu. Padahal hafalannya banyak. Makanya orang yang belajar tajwid, orang yang belajar talaki, tahsin Quran, itu teh kalau diimami oleh orang yang bacaannya di bawahnya tidak nyaman. Tidak nyaman. Tapi justru ujian orang yang belajar itu ujiannya apa? Mual khusyuk. Lamun mencari-cari kesalahan. Kurang teh boga ilmu tajwid. Oh, imam teh salah dinu al-Fatihah, dihitung. 1 2 jadi tidak khusyuk. Nah, itu kekurangan orang yang sedang belajar tajwid. Biasa menghina kepada imam yang seperti itu. Kalau kita kan tidak menghina, hanya memberitahu. Tapi biasanya begitu. Jadi tehusu itu teh. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah salah hijita. Jadi tehusu itu teh. Satu itu yang belajar tajwid. Yang kedua yang belajar nahwu sorof. Apa biasanya ketidakhusyuan dalam sholat? Tadi mah memperhatikan makhraj. Kalau nahwu sorof itu langsung menentukan jabatan. Alhamdulillah mubtada lillahi khobar. Itu yang belajar mah gitu, yang baru belajar. Yang baru belajar iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul bih, na'budu fi'il fa'il. Nah, itu yang sedang belajar itu begitu. Awal-awal ya. Saya rasakan jadi gitu. Hati-hati itu teh godaan syaitan juga. Harusnya kalau sedang ya guluyurkeun lah ke salat mah nya. Kecuali kalau di luar salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa saja saya itu. Nah, godaan untuk yang nahwu biasa ingin tahu itu. Bahkan mengi'rab. Oh ini marfu, mansub, majrur. Awal-awal begitu. Maka ada saja godaan-godaan syaitan ketika kita sholat. Kalau nahwu pasti melihatnya ke situ gitu. Tapi kalau di luar sholat, kalau di luar sholat. Harus nanya, berani ya. Sad eta naon wamro'atuhu tu
kenapa dia marfu gitu. Hammalata kenapa mansub, hatobi kenapa majrur nantinya. Harus berani diskusi seperti itu. Wallahu a'lam. Betul. Seorang yang membaca itu Quran belum tentu dia paham ilmu ini. Jangan dikira dia itu paham, belum tentu. Makanya kenapa di kita di Baitur Rahman selain tahfidz Quran juga diberikan ilmu bahasa Arab. Karena ada fenomena sudah beres hafalan Quran, ternyata belum belajar nahwu shorof, ya ini hanya hafalan saja. Nah, makanya disanding. Kalau saya anjurkan 2 saja belajar, 1 tajwid, 2 nahwu shorof. Itu saya sandingkan saja. Oh, belajar tajwid, sok belajar setahun 2 tahun lah cukupnya. Tajwid setahun 2 tahun. Nanti belajar nahwu shorof, tapi gabungkan saja. Gabungkan, nanti akan semakin kuat ilmu itu. Jangan yang lain-lain dulu. Udah saja fokuskan yang itu. Digandrungi. Iya, memang begitu. Di mana-mana. Memang tahap pertama itu dulu. Seharusnya itu dulu, belajar dulu, makharijul huruf, udah mulai kuat ke nahwu shorof. Oh, iya iya. Matak hari setiap maghrib teh ngawangkong wanya. Iya. Lebar. Bagus nama memang nah gitu. Makanya kalau bisa kita semangat ya. Karena umat itu butuh, masih kurang gitu ya. Kita semangat. Jadi kuncinya tetap di ilmu ini. Kuncinya di ilmu nahwu shorof. Kuat di sini, insya Allah akan semakin melesat. Kenapa? Karena kan turosnya sekarang sudah tinggal di download di sini. Kitab apapun semuanya ada. Semuanya ada. Tadi saya makanya saya tadi agak telat 5 menit. Download dulu satu kitab yang saya suka ulama itu gitu. Ditinggal makanya tadi telat. Makanya zaman sekarang kuncinya sing rajin belajar nahwu shorofnya. Karena untuk ke sini tujuannya. Ke sini ya, ke turos. Maksudnya kitab-kitab warisan ulama gitu. Nah, makanya kenapa di masjid itu kalau itu tidak ada ustadznya sehingga lebar gitu ngariung ungkul ngadu bako meniunya. Nah, itu. Ya, ya. Fenomena itu, fenomena. Karena antara keilmuan dengan ngawangkong, biasanya dari segi hawa nafsu mending kene ngawangkong. Iya, bukan di masjid itu, yang lain pun saya perhatikan. Lebar ya ngobrol nukar dia ya, ngawangkong, anu bako ya, ngawangkong, ahli masjid. Padahal mah atau kajian. Tapi kan ya begitulah fenomena. Makanya melihat fenomena masyarakat seperti itu, kita harus semakin berani atau semakin semangat lagi belajar sorop dan satu lagi, enggak? Ya, Sob. Kalau itu dipisah. Kenapa dipisah? Karena memang jamnya itu kan ada waktu khusus. Ada waktu khusus belajar untuk hal yang seperti ini. Karena memang ini ada ilmu-ilmu yang harus disampaikan juga. Bukan teori ya. Kalau teori mah gampang. Kan cara melafazkan, nah itu harus ini juga. Paling nanti di sini kan banyak yang hafiz. Nah, itu orang-orang ahli. Ya. Kalau satu waktu boleh kita belajar itu ya bisa. Bisa. Kalau akhwat mah istri saya insya Allah sudah bisa. Tapi kalau ikhwan mah ke para hafiz gitu ya. Para hafiz. Ya, itu saja dulu ya.
Alhamdulillah ya tidak ada materi khusus, ini hanya untuk sesi sharing saja dan siapkan Sabtu depan eh, Sabtu kedua ya. Sabtu kedua di bulan Februari, harusnya di akhir Desember kita imtihan. Mohon ya kalau bisa hadir, kalau bisa hadir ya, tidak kecuali udzur syar'i ya. Beritahu yang tidak hadir, Bu Ain. Saya hadir teh hadir teh. Bu Ain. Kayak ku Pak Tony lah. Yang diteskannya dua ya. Tasib usul dan tasib furu. Insyaallah. Ya. Kalau ujian tulisannya nanti saya kombinasi dari mulai huwa humam kan ada ya. Huwa humam yahu baituhu baitihi, paling kita kombinasi saja. Saya akan kombinasi. Cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.